Dulu Pak Den, waktu saya masih habis dari Gontor pulang, beda hari raya itu berkelahi Pak. Takut ini puasanya dosa segala macam. Padahal yang selisih Muhammadiyah sama NU ini kan cuma tanggalnya, kan bukan hari rayanya. Bener apa enggak? Betul. Nah, kalau dibetulkan pengasos sahih sudah. Yang beda itu tanggalnya. Kalau sholatnya ya itu Allahu Akbar sekian kali takbirnya ya sama. Loh kenapa tanggalnya kok enggak sama? Ngitungnya enggak sama. Kalau NU itu harus kelihatan tanggalnya dan itu perlu 2 derajat di atas ufuk. Muhammadiyah pokok sudah istimewa selesai lah. Ada apa mesti diinceng itu? Apa tamu dia? Lah yang nginceng ini ya enggak mau disalahkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nginceng. Sampai saya ketika itu Pak Din belum jadi ketua Muhammadiyah. Jadi ketika itu ketua Muhammadiyahnya Pak Syafi'i Ma'arif. Saya diundang oleh Pak Yusuf Kalla, marah-marah Pak Yusuf Kalla itu. Ini gimana NU sama Muhammadiyah? Masa enggak bisa jadi satu hari rayanya itu? Repot masyarakat kalau begini. Saya tanya, caranya bagaimana Pak? Ya kompromi lah. Caranya dengan Pak Den ya, maaf, dengan Pak Den. Katanya Pak JK, bagaimana kalau Muhammadiyah turun 1 derajat? NU-nya naik 1 derajat. Oh, kalau begitu langsung cash and carry saja. Ini fikihnya pedagang ini di sini. Oh, disuruh naik turun. Bilang enggak bisa Pak itu. Lah terus yang bisa bagaimana? Yang bisa pengertian seluruh umat Islam bahwa perbedaan itu terbuka memang ada. Yang kedua, ini tidak mengada-ada karena sholatnya sama, tanggalnya yang tidak sama. Wong hari di sini sama hari di Amerika tidak sama kok. Kita berangkat dari Jepang, dari Narita itu ya Pak Akhir, itu Jumat sore, sampai di California itu Jumat pagi. Ini sembahyang Jumat lagi apa tidak? Kalau sembahyang Jumat lagi kok sregep banget ya, sregep banget. Tapi ketika pulangnya, misalnya dari New York ke Jakarta, berangkatnya Jumat pagi, itu sampai Jakarta hari Minggu. Jadi kehilangan 1 hari, tidak tahu di mana Sabtunya ini. Jadi soal tanggal itu sudah biasa-biasa saja lah soal tanggal. Nah, alhamdulillah ini karena mungkin zamannya yang berubah, maka kedekatan ini semakin hari semakin nyata. Saya sama Pak Din sering diundang pidato bareng gitu. Kadang saya bisa, kadang Pak Din bisa, kadang salah satu tidak bisa gitu. Tapi lebih sering saya diundang Muhammadiyah daripada Pak Din diundang NU. Padahal ini mantan NU nih. Kenapa dia pindah? Karena tidak kerasan saja sama orang NU, bukan karena teori yang tinggi-tinggi gitu. Ini orang NU kok kumuh banget lagi, cuman itu sekitar itu saja. Nah, masalahnya adalah sekalipun NU Muhammadiyah ini berbeda di dalam furu', bahkan ibnul furu' ya, tetapi wawasan keumatannya sama, wawasan kenegaraannya sama. Karena Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari ikut mendirikan Republik, Kiai Ahmad Dahlan ikut mendirikan Republik. Pahlawan nasional ada di 2 belah pihak. Tahu jerih payahnya
bagaimana membawa Islam di tengah kebinekaan yang luar biasa itu. Maka sabar. NU sama Muhammadiyah itu sabar. Cuman NU itu sama Muhammadiyah menurut saya itu sepasang sandal. Jadi kalau dipakai semua. Kalau tidak ya sekalian tidak semua. Jangan dipakai yang kanan, yang kiri tidak dipakai. Nah ini kira orang stres itu. Orang NU suruh bikin universitas rapi seperti Muhammadiyah, sulit tak? Tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong orang. Tapi orang Muhammadiyah suruh ngurusi orang macul yang sehari-hari tidak ngerti apa-apa, sehingga dia musyrik menjadi muslim. Enggak sabar juga, Pak. Nah, bertemunya ini banyak yang tidak suka. Oleh karenanya, maka wawasan keagamaan, wawasan keumatan, wawasan kebangsaan dan kenegaraan tidak boleh dirobek oleh kepentingan apapun juga. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kabar kita baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat, di mana ada kesepakatan untuk orang-orang Muhammadiyah dan banyak juga orang-orang Islam yang menyatakan hari ini adalah hari Lebaran. Tetapi ada juga dari sebagian orang-orang Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa lebarannya adalah hari Sabtu besok. Jadi yang meyakini hari ini itu adalah lebaran Idul Fitri, tentu kalau menghargai orang lain sehingga ikut puasa juga. Nah, ini permasalahannya adalah urusan keimanan, bahwa kalau sudah yakin bahwa hari ini itu adalah lebaran, tentu tidak boleh berpuasa, haram jadinya. Katanya itu haram kalau melakukan puasa, kalau yakin bahwa hari ini adalah lebaran. Dari mana keyakinan itu muncul? Tentu atas dasar pertimbangan-pertimbangan ilmu pengetahuan, atas dasar pertimbangan-pertimbangan sejarah Rasulullah dan lain sebagainya. Kalau orang menyatakan bahwa kemarin itu adalah ada gerhana matahari total untuk wilayah Indonesia bagian timur, kemudian ada juga yang menyaksikan gerhana matahari cincin, maka dinyatakan gerhana matahari hybrid, dan terbukti benar di lokasi tersebut itu gerhana mataharinya total. Sementara di daerah Bekasi bisa dilihat di channel Waglo Gubuk Apung, kemarin itu gerhananya seperti itu. Dan boleh dibuka juga di channel Waglo Gubuk Apung itu bagaimana cara salat gerhana, bagaimana tata cara niat, kemudian rukunya 2 kali, kemudian sujud, rakaatnya hanya 2 rakaat, setelah itu khutbahnya seperti khutbah Jumat, dan seterusnya. Permasalahan tidak barengnya antara perayaan Hari Raya Idul Fitri 2023 antara Muhammadiyah dan NU saat ini bukan yang pertama. Dari pihak kenegaraan katanya Pak Yusuf Kalla pada saat itu marah kepada 2 organisasi ini, seperti kita tonton dalam video berikut ini ya. Kenapa dia marah? Mari kita lihat ya. Kita tonton dulu. Dulu Pak Dian, waktu saya masih habis dari Gontor pulang, beda hari raya itu berkelahi Pak. Takut ini puasanya dosa segala macam.
Padahal yang selisih Muhammadiyah sama NU Enak ini ya kan kalau cuma Kiai bicara. tanggalnya, kan bukan hari rayanya. Perbedaan itu tidak membuat kalau perselisihan, dibetul-betul tapi membuat kita senang tertawa-tertawa ya. Yang beda itu tanggalnya. Kalau sholatnya ya itu Allahu Akbar sekian kali takbirnya ya sama. Loh, kenapa tanggalnya kok enggak sama? Ngitungnya enggak sama. Kalau NU itu harus kelihatan tanggalnya dan itu perlu derajat di atas hukum. Muhammadiyah pokoknya enggak itu mas selesai lah. Ada apa mesti diinceng itu? Apa tamu dia? Lah yang nginceng ini ya enggak mau disalahkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nginceng. Sampai saya ketika itu Pak Din belum jadi ketua. Oke, seperti kita Jadi, dengarkan ketika itu tadi, ketua Muhammadiyahnya itu Pak adalah Syafi'i, antara orang Muhammadiyah dengan orang-orang Nahdlatul Ulama. Mengapa berbedanya itu tidak bisa dipersatukan? Ya seperti itu ya, masalah keyakinan tidak bisa memaksakan satu sama lain karena berdasarkan ilmu pengetahuan. Bagi orang-orang yang percaya karena ilmu pengetahuan ternyata dengan oret-oretan di atas kertas selalu akurat, tidak pernah melenceng, tanpa harus melihat kasat mata, maka hari ini adalah hari raya Idul Fitri. Tetapi bagi yang tetap memperhitungkan kasat mata bahwa saya belum melihat hilal, berarti hari raya Idul Fitrinya besok. Yang tidak boleh itu karena pertimbangan lain, ya sudah kita puasa lagi saja biar besok kita lebaran bersama-sama. Nah, padahal dia yakin hari ini adalah lebaran. Ya kalau hari ini lebaran walaupun sholat idnya besok bersama-sama dengan pemerintah, misalkan begitu ya. Jadi jangan dibikin konflik, dibikin nyaman, enjoy. Jadi sholatnya bersama-sama besok hari Sabtu, tidak apa-apa. Tapi kalau sekarang ternyata ada informasi hari ini ada yang melakukan sholat Idul Fitri di mana, ya dikejar. Tapi kalau tidak dapat informasi, ya hari Sabtu bersama-sama, begitu. Oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagi ASN tentu harus menghargai pemerintah yang sedang memimpin. Percayakan kepada kebijakan pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan lebaran jatuh hari Sabtu, ikuti. Bagi ASN diharapkan seperti itu. Tetapi jika tetap meyakini bahwa hari Jumat ini adalah hari raya Idul Fitri, gunakan seperti tadi, salat Idnya sesuai dengan program pemerintah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Anda sudah menyaksikan channel Waglo Gubuk Apung.